Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 fenomena transport kelas B. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami dengan judul pemurnian logam tembaga CU menggunakan metode electrolytic refining. Baik, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Yogi Mirza Pangestu Utomo dengan NIM 06191061, Muhammad Daifullah 06181058, Muhammad Iqbal 06181060, dan saya sendiri Raden Bayu Caktono 06181067. Baik, adapun table of content yang akan kami bawakan, yang pertama ada pengertian, kedua prinsip kerja, ketiga mekanisme difusi, empat faktor yang mempengaruhi difusi, dan yang terakhir ada contoh kasus. Baik, akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya menjelaskan mengenai konten atau latar belakang ya dalam pemaparan kami pada hari ini. Yaitu pertama, dalam proses penambangan terkadang kita tidak langsung menemukan unsur murni untuk logam mulia, untuk logam mulia, logam dan non-logam, yang dimana biasanya kan berikatan dengan unsur-unsur lain. Agar stabil, maka dari itu kita memerlukan suatu proses pemisahan agar dapat mengekstrak material yang kita inginkan, salah satunya dengan electrolytic refining atau kurang lebih yang dikenal dengan elektrolisis. Jadi proses pemurnian logam ini sama dengan penyepuh logam, yaitu menggunakan metode elektrolisis dengan elektroda aktif. Misalnya pemurnian logam tembaga. Tembaga yang tidak murni dihasilkan dengan mereduksi biji besi dalam tanur tinggi. Tembaga yang tidak murni tersebut mengandung beberapa logam seperti perak, emas, platinum, besi, seng, nikel. Tembaga yang dapat dimurnikan dengan proses elektrolisis. Proses pemurnian logam dikenal dengan electrorefining tembaga. Jadi ini tergantung dengan apa yang kita inginkan. Jadi electrorefining ini luas, tergantung material mana yang ingin kita ambil. Saya kembalikan, silakan selanjutnya. Baik, masuk ke yang pertama, pengertian. Jadi proses pemurnian logam sama dengan penyembuhan logam, yaitu menggunakan metode elektrolisis dengan elektroda aktif. Misalnya pemurnian logam tembaga. Tembaga yang tidak murni dihasilkan dengan mereduksi biji besi dalam tenor tinggi. Tembaga yang tidak murni tersebut mengandung beberapa logam seperti perak, emas, platinum, besi, seng, dan nikel. Tembaga dapat dimurnikan dengan proses elektrolisis. Proses pemurnian logam dikenal dengan nama electrorefining tembaga. Baik, masuk ke yang kedua, yaitu prinsip kerja. Jadi prinsip kerja elektrolisis, yang pertama, proses elektrolisis mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Yang kedua, reaksi elektrolisis merupakan reaksi tidak spontan karena melibatkan energi listrik dari luar. Yang ketiga, reaksi elektrolisis berlangsung di dalam sel elektrolisis, yaitu terdiri dari satu jenis larutan atau leburan elektrolit dan memiliki dua macam elektroda, yaitu katoda yang dibuka dengan kutub min sebagai arus listrik, dan anoda elektroda yang dibuka dengan kutub positif sumber arus listrik. Jadi pada katoda terjadi reaksi redoks, pada anoda terjadi reaksi oksidasi. Proses pemurnian logam transisi dengan menggunakan reaksi elektrolisis larutan dengan elektroda yang bereaksi. Logam yang kotor ditempelkan di anoda dan logam murni ditempelkan di katoda. Larutan yang digunakan adalah yang mempunyai katian logam tersebut. Jadi contohnya pada tembaga murni, di mana anodanya adalah tembaga kotor yang akan dimurnikan. Jadi seperti reaksinya dapat dilihat pada slide-nya. Jadi di mana proses pada reaksi logam Cu kotor dioksidasi dan berubah menjadi larutan Cu2+. Ion Cu2+ bergabung dengan larutan yang ada dan bergerak ke katoda. Di katoda, ion Cu2+ direduksi membentuk logam kembali. Pada waktu ion Cu2+ di anoda bergerak ke katoda, maka harus ada penyaring, sehingga yang
ke katode hanya ion Cu2+ saja, sedangkan motornya tetap di anoda. Akibatnya daerah katode adalah daerah bersih dan Cu2+ yang didapatkan akan menghasilkan logam Cu yang murni. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah mekanisme difusi. Next. Ion tembaga harus berdifusi dari fase larutan ke permukaan tembaga murni melalui endapan tembaga untuk selanjutnya bereaksi. Nah, ion tembaga ini yang terbentuk kemudian berdifusi melalui larutan asam sulfat untuk selanjutnya masuk ke dalam fase larutan. Nah, akibatnya proses pemurnian tembaga menggunakan tembaga murni berlangsung mengikuti proses dikendalikan oleh proses difusi ion tembaga dari fase larutan ke permukaan tembaga murni. Proses pelarutan dan pengendapan di dekat anoda dan katoda akan menyebabkan perubahan konsentrasi setempat di sekitar permukaan elektroda. Menurut Nernst, akan terdapat lapisan difusi di permukaan elektroda di mana tebal lapisan difusi ini akan menentukan laju difusi ion dari dan ke elektroda. Next. Ini ada beberapa rumus dan persamaan juga. Yang pertama itu ada untuk reaksi deposisi logam M. Itu M pangkat N plus ditambah N3 menjadi M. Selanjutnya ada flux difusi ion M pangkat N plus ke permukaan katoda. Itu J M pangkat N plus sama dengan D M pangkat N plus dikali dengan delta C per delta, di mana dm pangkat N plus ini adalah koefisien difusi M pangkat N plus dan delta itu ketebalan lapisan difusi. Ada juga rapat arus yang berkaitan dengan flux difusi. Itu rumusnya I sama dengan NFJ sama dengan NFD M pangkat N plus dikali delta C per delta. Delta C ini sendiri adalah CB dikurang CS, di mana CB adalah konsentrasi M pangkat N plus di dalam bulk elektrolit, dan CS adalah konsentrasi M pangkat N plus pada permukaan elektroda. Next. Pada laju reaksi katodik yang tinggi, ion-ion M pangkat N plus di depan katoda akan mengendap dengan cepat, dan flux maksimum akan dicapai bila C M pangkat N plus di permukaan elektroda sama dengan 0. Rapat arus pada kondisi ini disebut dengan rapat arus limit atau IL yang mempresentasikan laju maksimum proses pengendapan M pangkat N plus. Nah, berikut ada rumusnya, yaitu IL sama dengan NFD M pangkat N plus dikali dengan CB per delta. Next. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, bahasan selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi difusi. Bisa next. Faktor yang pertama adalah konsentrasi tembaga. Nah, konsentrasi tembaga di sini mempengaruhi kemampuannya sendiri melakukan difusi, di mana semakin tinggi konsentrasi tembaga, maka semakin sulit terjadi difusi. Bisa dilihat di sini sebagai contoh, meningkatkan konsentrasi tembaga dari 35 gram per liter menjadi 60 gram per liter pada 160 gram per liter H2SO4, ini konsentrasinya, pada temperatur 65 derajat akan sedikit menurunkan kemampuan difusi ion tembaga. Ini diambil dari MOTS tahun 2000. Next. Selanjutnya, faktor selanjutnya adalah konsentrasi asam. Konsentrasi asam sulfur berpengaruh pada difusivitas tembaga, yang dimana semakin tinggi konsentrasi asam maka kemampuan difusi tembaga akan semakin menurun. Jadi berbanding terbalik antara konsentrasi asam dan difusivitas dari tembaga. Next. Untuk faktor terakhir yaitu temperatur. Serapan tembaga atau kemampuan difusi tembaga akan meningkat seiring suhu. Faktanya, ada beberapa perbedaan antara hasil pada suhu yang berbeda, dengan proses menjadi lebih cepat dan kapasitas retensi tembaga lebih besar pada suhu yang lebih tinggi.
Sehingga hasilnya dapat dinyatakan dengan jelas bahwa temperatur sangat mempengaruhi difusi tembaga. Semakin tinggi temperaturnya, maka proses difusi akan terjadi dengan lebih mudah. Baiklah, selanjutnya saya menjelaskan mengenai contoh kasus. Selanjutnya, oke, mungkin sebenarnya sudah dijelaskan dari awal, tapi saya coba mengulangnya. Yang pertama itu dalam kehidupan sehari-hari, logam tembaga Cu merupakan salah satu material yang paling sering kita temui pada kehidupan kita. Banyak alat elektronik menggunakan tembaga ini sebagai material konduktif atau pengantar listrik. Logam tembaga sendiri digunakan sebagai salah satu logam non-ferrous yang sangat banyak terdapat di kerak bumi. Tetapi dalam penambangannya logam tidak memiliki bentuk murni seperti emas, akan tetapi pasti bergabung dengan logam-logam lainnya seperti pada emas, pada zinc ataupun pada perak. Maka dalam manufaktur kita memerlukan suatu cara agar dapat memisahkan logam tembaga Cu dari pengotor atau impurities-nya yang ada dalam logam tersebut, dan salah satu yang sering digunakan adalah electrolytic refining. Electrolytic refining merupakan sebuah proses pemurnian logam yang menggunakan elektrolisis dengan adanya reaksi antara katoda dan anoda dalam elektrolit larutan. Ini selanjutnya. Oke, ini adalah gambar secara garis besar gimana kita mengelektrolisis ya. Jadi ada panahnya. Jadi yang pertama itu gambar sebelah kiri atas. Jadi ada dua plat, yang satu impure anoda, satunya pure katoda. Jadi dalam impure anoda ini terdapat pengotor-pengotor seperti Au dan Zn, emas dan zinc. Ini. Nah, di pure katode, di katoda ini semuanya adalah tembaga. Kemudian pada gambar yang atas kanan atas, ini ada larutan di dalamnya. Jika dilihat dari sini itu adalah air dan SO4 ya, SO4 ini. Nah, di dalam larutan ini akan dialiri oleh arus listrik ya, satu di positif dan negatif. Jadi secara garis besar bahwa elektron yang ada di anoda akan berpindah ke katodanya. Katoda yang dimana membuat Cu akan melepas Cu2 plusnya ke air, dan min negatifnya itu akan pindah ke pure katodanya. Nah, kemudian di gambar yang ketiga di bawah kanan, nah di sini kita bisa lihat bahwa pada saat pelepasan pemberian arus listrik ini dari anoda ke katoda, melepaskan molekul unsur ini di dalam larutannya ini, seperti Zn sudah tercampur ke dalam larutan. Kemudian untuk Au itu sendiri atau emas, dia akan menjadi seperti lumpur mat gitu yang berisi emas. Nah, dalam prosesnya, dalam teorinya, bahwa gimana sih kita bisa tahu yang mana akan terelektrolisis duluan, itu tergantung tingkat keelektronegatifannya dari material itu sendiri. Nah, seperti ini tuh dia pasti bakalan Zn terlebih dahulu, kemudian baru Cu, kemudian tinggal emas. Emasnya hanya akan tersisa menjadi sebuah lumpur di sini di dalam proses elektrolisisnya. Nah, kemudian di gambar yang terakhir sebuah kiri bawah, nah di sini pada saat Cu2 plus yang terpisah pada saat proses elektrolisisnya akan bergabung kembali ke atau terikat di katoda menjadi sebuah, jika bisa dilihat ini ada Cu2 plus 2E min menjadi Cu. Nah, jadi Cu2 plus ini mencari elektron menempel di katoda dengan mengambil ditambah 2 elektronnya. Jadi dia langsung jadi tembaga. Jadi dia menempel di permukaan di katoda. Mungkin penjelasan saya segitu. Baik, terima kasih.
Uh, jadi terima kasih atas telah melihat proses presentasi kami, dan mohon maaf jika ada salah kata dari kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.